Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wahyu Satria Aji dengan NIM 123330007 dari kelas RC. Di sini saya akan mensimulasikan sebuah paper ilmiah yang saya gunakan untuk mengerjakan tugas besar pemodelan komputasi dan proses agroindustri yang berjudul Modeling Study of Hydrogen Production from Biomass Biodigestion under Aspen Plus, di mana jurnal ini membahas tentang pemodelan dan evaluasi berbagai proses produksi hidrogen murni berbasis biogas yang dihasilkan dari pencernaan anaerobik biodigestion biomasa. Tonton videonya. Oke semuanya, di sini saya akan menjelaskan apa aja sih komponen yang akan dimasukkan pada simulasi kali ini. Ya, yang pertama itu ada metana, ada CO2, H2O, H2, H2S, dan CO. Baik, selanjutnya kita masuk ke metode di mana kita menggunakan NRTL pada simulasi kali ini. Lalu selanjutnya kita masuk ke simulasinya. Oke, di sini kita sudah masuk ke simulationnya, di mana pada flowsheetnya ini kita menggunakan separator dan inputnya ada biogas dan menggunakan dua output yang akan lanjut dan yang akan keluar. Lalu kita masuk ke input biogas, di mana pada temperaturnya kita menggunakan 360 Kelvin dan pressure-nya ada 1 atm dan total flow basisnya menggunakan mass. Total flow rate-nya 0,04 kg per day. Menggunakan mass frac composition-nya dan komponennya menggunakan value yang sesuai ada di video. Oke, selanjutnya kita kembali ke flowsheet, lalu kita masuk ke input pada separatornya, di mana kita di sini menggunakan outlet streamnya itu BGPR dan untuk substreamnya mix sendiri. Lalu untuk komponen sesuai yang ada, dan kita memasukkan value-nya itu hanya di metan, CO2, H2O, dan H2, dan value-nya masing-masing satu. Lalu selanjutnya kita masuk ke inputan yang kedua, di mana inputan kedua ini kita menggunakan pump. Lalu kita masuk ke input yang kedua ini, di mana menggunakan temperatur sebesar 298 Kelvin, pressure-nya tetap di 1 atm, dan total flow basisnya itu mol. Total flow rate-nya seperti yang ada di video. Dan kita menggunakan composition-nya mol flow, dan untuk H2O nya menggunakan value-nya 1. Selanjutnya kita masuk ke input pada pump, dimana kita di sini modelnya itu adalah pump. Lalu untuk pressure-nya sendiri itu sebesar 10 atm. Selanjutnya kita masuk ke heater yang pertama, di mana pada heater yang pertama ini kita menggunakan temperaturnya 972 Kelvin dan pressure-nya tetap kita menggunakan ini, pressure-nya itu adalah 10 bar. Lalu selanjutnya kita masuk ke input dari kompresor. Di sini kita menggunakan modelnya itu kompresor dan tipenya itu isentropic. Kita menggunakan isentropic dan pressure sendiri itu adalah 10 atm dan efisiensinya menggunakan 0,75. Lalu kita masuk ke heater yang kedua, di mana inputnya sama seperti yang sebelumnya,
temperaturnya menggunakan 972 Kelvin dan pressure-nya adalah 10 bar. Oke, selanjutnya kita kembali ke flow sheet dan masuk ke heater yang ketiga. Untuk heater yang ketiga sebenarnya sama saja untuk temperaturnya, tetapi berbeda di pressure. Pressure menggunakan 0 atm. Lalu selanjutnya kita masuk ke splitter atau mixer. Di sini kita masuk dan terlihat untuk pressure sendiri kita menggunakan 10 atm dan valid phase-nya menggunakan vapor liquid. Untuk temperaturnya itu 972 Kelvin dan maksimumnya itu 30 dan toleransi errornya 0,001. Lalu selanjutnya kita masuk ke air gauge, dimana untuk air gauge sendiri kita menggunakan calculation optionnya menggunakan calculate phase equilibrium and chemical equilibrium. Untuk pressure sendiri kita menggunakan 10 atm dan temperaturnya 973 Kelvin. Selanjutnya kita masuk ke heater yang keempat, di mana di sini kita menggunakan temperaturnya sebesar 573 Kelvin dan untuk pressure sendiri kita menggunakan 10 bar. Oke, untuk selanjutnya langsung kita kembali ke flow sheet lagi dan kita lanjut ke air stoic, di mana untuk air stoic ini sendiri kita menggunakan temperaturnya sama 573 Kelvin dan untuk pressure-nya kita menggunakan 10 atm. Lalu kita masuk ke reaction-nya, di mana di sini kita menggunakan fraction conversion-nya itu 0,98 dan untuk reaction-nya itu di mana reaktannya sendiri ada CO dan H2O dengan koefisien -1 semua, dan untuk produknya itu CO2 dan H2 mana koefisiennya itu adalah 1. Lalu kita fractional conversionnya itu 0,98. Lalu kita kembali dan jangan lupa ketika selanjutnya kita akan menekan run terlebih dahulu agar bisa melanjutkan simulasi yang selanjutnya. Lalu kita masuk di sini ke heater yang ke-5, di mana temperaturnya 723 Kelvin, sudah tinggi, dan untuk pressure sendiri itu 10 atm. Lanjut, setelah itu kita lanjut ke flow sheet kembali dan di sini kita menggunakan separator selanjutnya, di mana pada inputnya sendiri kita output streamnya fokus ke H2 karena memang kita di sini ada untuk melihat H2-nya, dan untuk H2 sendiri menggunakan value-nya 0,999. Di sini kita hanya fokus di H2-nya. Lalu di sini untuk separator memiliki dua output, di mana outputnya ada output yang keluar dan output yang lanjut ke heater yang ke-6. Mana di sini heaternya ini adalah heater yang terakhir. Lalu kita masuk ke heater yang terakhir, di mana temperaturnya sama dengan yang terakhir yaitu 123 Kelvin dan pressure sendiri itu 10 atm. Setelah kita mengisi spesifikasi dari heater yang ke-6, kita akan melihat hasil yang kita dapatkan dari simulasi kali ini. Kita akan masuk ke stream summary-nya.
dimana di sini kita bisa melihat hasil mol flow dari H2 yang didapatkan sebesar 8,94829 dikali 10 pangkat minus 6. Nilai ini menunjukkan bahwa proses anaerobic digestion yang dikombinasikan dengan stream reforming dan water gas shift berhasil menghasilkan hidrogen yang kemudian dipisahkan pada unit pemurnian. Di sini dapat dilihat juga untuk temperaturnya sebesar 449,85 Celcius dan untuk pressure-nya sendiri ada di 10 bar. Jadi hasil simulasi yang saya peroleh yaitu sebesar 8,94829 dikali 10 pangkat minus 6 kmol per jam atau 4,33 dikali 10 pangkat minus 4 kg H2 per hari. Sedangkan pada jurnal menjelaskan produksi hidrogen sekitar 4,0 dikali 10 pangkat minus 4 kg H2 per hari. Untuk kondisi umpan yang sama yaitu sebesar 0,331 per hari. Jadi hasil yang diperoleh sangat mendekati hasil dari paper ilmiah tersebut dengan selisih sekitar 8% sehingga model dapat dikatakan telah mempresentasikan proses pada paper ilmiah dengan baik.